Anjua, jumpa lagi dengan Lister Bruto Channel. Hari ini saya akan ngomong-ngomong singkat dengan salah seorang anak milenial yang cukup saya banggakan. Silakan dikenalkan dirinya. Baik, terima kasih Pun. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Ardan Samunte, asal dari Lembulan, Desa Perdomuan, Kecamatan Setutalurang Julu, Kabupaten Papua Barat. Iya, oh jadi Munte Pak lah ya. Weh Pun, Munte Lembulan. Munte Lembulan, tahu nggak kau? Itu bre-bre brutu itu, ya? Ya Pun. Bre-bre brutu merah. Terus gimana? Coba diceritakan masa kecilnya, sekolahnya di kampung sampai di mana? Oke Pun. Saya SD di Kabupaten Papua Barat, masih di kampung Kuta Ujung, itu ibu kota desanya, Desa Perdomuan. Kemudian saya melanjutkan ke SMP Singgabur. Pada saat itu di kecamatan hanya satu aja SMP Pun. Iya. Setelah SMP aku lanjut lagi tetap di kampung di SMA Negeri 1 Setalurang Julu, tepatnya di Sigala-Gala. Itu sekolah yang baru. Aku itu angkatan kelima masih Pun. Oh, SMA baru ya? Iya, SMA baru. Enggak di Salak? Enggak, SMA baru, dan tempatnya enggak di kampung, masih iya, di saya udah pernah kesana, masuk ke agak ke dalam lah. Iya. Iya. Jadi berarti lahir di sana, sekolahnya sampai SMA di sana. Iya. Ada nggak hal-hal yang diingat pada masa di kampung yang lucu, yang berkesan, atau yang menyedihkan gitu? Iya. Karena tinggal di kampung memang punya SMA misalnya. Kalau dulu itu, ya karena dari kampung kita juga harus cepat berangkat sekolah. Iya. Jadi kalau SD dulu itu SD, SMP, SMA, karena kita dari kampung dan keluarga yang sederhana, orang tua kita sudah membimbing kita untuk mandiri. Iya. Jadi misalnya pun SMP kini mesti yang kami paling jauh ke Singgabur kan. Iya, iya. Jadi jam 6 atau bahkan sebelum jam 6 kita sudah berangkat. Jalan kaki ya? Iya, jalan kaki. Yang Kok nggak naik kereta? belum ada Pun, belum ada uang maksudnya. Oh, nggak ada uang. Keretanya banyak kan? Nggak ada uangnya. Uangnya nggak ada. Kenapa rupanya orang tuanya? Karena orang tua saya itu petani Pun. Petani sawah ya. Iya, iya. Petani di kampung. Iya, kita juga nggak mau menambah beban dia kan. Iya. Ngambil kemenyan juga nggak? Iya, ngambil kemenyan. Oh, karena di sana terkenal juga Iya. ada kemenyannya ya. Jadi waktu SMP jalan kaki berapa Jalan kilo? kaki Singgabur mungkin ada sekitar 3 atau 4. 3, 4 ya. Jadi pulang balik itu 6 atau 8 km Iya. kita harus pulang balik. SMA juga begitu ya? SMA. Tapi SD enggak ya? SD di kampung itu. Iya, di kampung itu. Iya. Jadi setelah SMA tamat tahun berapa itu? SMA aku tamat 2013. 2013 aku lanjutkan pendidikan kan Pun. Iya. Jadi salah satu cerita yang paling sedih itu adalah pas aku tamat SMP, Iya. aku tamat SMA. Iya. Memang aku juara Kinmango. Iya. Aku terus juara dari SD sampai SMP terakhir. Jadi SMP aku pengen dong ke yang lebih jauh, ke Salak tadi kayak Iya, Pun iya. bilang mau sekolah sana, tapi SMA. ayah aku dulu berpesan adalah kau masuk SMA, ISN maksudnya temannya aku di sini, Iya, kau iya. masuk SMA nanti aku kuliahkan gitu Pun. Oh. Rupanya apa yang terjadi Pun? Iya. Aku masih kelas 1 semester 2 ya aku meninggal. Oh, jadi udah nggak ada ayah? Ya? Nggak ada. Jadi Nah, tinggal ibu. iya benar. Jadi Iya. seperti memang aku merasakan itu, aku hampir sempat mengubur semua mimpi-mimpiku. Iya. Bahwa Tapi apapun ceritanya, katakan sesuatu kepada orang tua. iya, Walaupun dia sudah tidak ada, ibu masih ada kan? benar. Jadi itu yang buat aku semangat Pun. Iya. Oke, ayahku telah meninggal tapi ada seorang ibu yang harus aku bahagiakan. Iya, iya. Apalagi ya kira-kira kesan-kesan kepada mendiang ayah, Iya. bapaknya. Banyak Pun ya. Soalnya SMP itu 3 tahun itu aku sama ayah berdua. Iya, iya. Jadi ayah punya usaha sedikit kecil, usaha panglong di desa lain. Jadi aku tinggal di situ, bolak-balik ke SMP dan SMA. Iya. Kemudian pesan ayahku tadi adalah kau masuk SMA biar aku kuliahkan. Rupanya aku semester 2, kelas 1 ayah meninggal. Jadi kayak siapa lagi nanti? Semester 2 apa kelas? Semester 2, Semester 2 di USU? kelas 1. Oh, kelas 1 Iya. SMP. SMA. SMA ya. Semester 1 udah, kami tidak melapor, lanjut ke semester 2-nya. Iya.
Tapi mudah-mudahan sekolahnya selesai ya sampai Iya. SMA di kampung. Di kampung lah itu walaupun lain tempat Iya. ya, tapi masih di kecamatan yang sama. Setelah SMA kemudian gimana ceritanya kok bisa melanjut? Iya, itulah pun. Seperti pesan aku tadi, kau masuk SMA biar aku kuliahkan. Rupanya aku nggak ada, tapi mungkin ya itulah kuasa Tuhan. Iya. Rupanya Tuhan membuka jalan yang lebar-lebar, Iya. sehingga 2013 aku lulus SMA. Kemudian aku daftar ke Universitas Sumatera Utara. Mungkin kalau di Sumatera itu salah satu universitas yang terbaik. Iyalah, terkenal Iya. baik lah. Aku daftar, kemudian karena kuasa Tuhan, aku diterima dengan beasiswa tanpa membebani orang tua aku harus membayar kuliah. Oh, beasiswanya ini dari Pemkap apa dari provinsi apa dari pusat? Oh, beasiswanya itu saya dapat dari apapun, dari pusat, dari Kementerian Pendidikan, dari jalur beasiswa bidik misi. Oh, bidik misi. Iya. Dari Pemkap nggak dapat? Nggak ada. Oh, nggak bisa double ya? Iya. Karena saya tahu ada kelebihan Pemkap Papua Barat. Iya. Kalau masuk negeri, alumni di sana biasanya dikasih Benar, juga benar. Iya, beasiswa iya. ya. Itu mudah-mudahan nanti ke depan itu tetap dilaksanakan oleh Amin. pemerintah siapapun. Iya. Walaupun itu bukan untuk anak saya dan untuk yang lain-lain, tapi Iya. saya pikir itu sesuatu yang bagus Benar-benar. untuk meningkatkan pendidikan di Iya. sana. Terus tahun berapa masuk S1, jurusan apa, kemudian apa yang dialami di sana? Oh iya. Memang mungkin orang-orang tua dari kampung juga dulu pengen kuliah tapi terkendala di biaya dan jarak tempuh gitu ya. Jadi orang tua ingin mengharapkan melanjutkan mimpi itu melalui anaknya. Jadi aku masuk 2013 pun di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kehutanan. Iya. 2013 aku masuk, kemudian berproses. Saya itu pertama masuk ke USU, baru pertama masuk ke USU karena diterima di USU. Iya. Sebelumnya belum pernah ke USU. Ke USU apa ke Medan? Ke USU, kalau ke Medan USU, pernah, ya. Pernah ya. Enggak sering tapi pernah. Iya, iya. Tapi kalau ke USU itu pas diterima mau daftar ulang, Iya, iya. aku baru ke USU. Jadi Iya, iya. wah, besar sekali memang USU nih. Iya, kampusnya Iya. besar ya. Berproses, kemudian ketemu sama teman-teman yang hampir seluruh di Sumatera Utara khususnya, tapi ada juga yang dari Jawa masuk ke sana. Iya, seluruh Indonesia. Iya. Biasa terbuka kan. Iya, ketemu teman-teman kemudian belajar. Ya, pertama itu memang kita ada yang rasa mindernya itu gitu loh pun. Iya, iya. Karena dari kampung kan orang lain kayak seolah-olah udah Orang lain naik mobil, naik iya, kereta ya. iya, Kita merasa naik sepeda pun enggak. bener. Tapi itu mungkin faktor ekonomi ya. Tapi setelah kita belajar, rupanya kita di kampung pun ilmu itu kita sama memperolehnya. Jadi saya itu masuk di kehutanan, ilmunya ya bisa berbarengan sama teman-teman Bisa yang bersaing lulusan ya? ya bisa bersaing. Jadi artinya bukan faktor dari kampung, baik kemampuan itu nggak diukur di sana ya. Enggak dari Itu pengalaman pribadi ya, Benar. bahwa ternyata orang kota pun bisa kita imbang. iya bisa. Kemudian apa kira-kira yang dilakukan dalam rangka tadi kan orang tua khususnya ayah sudah nggak ada. Memang ada beasiswa, tapi Iya. tentu banyak kebutuhan lain. Iya. Ya. Bagaimana strategi yang dibuat? Oke. Apa yang dilakukan? Oke pun. Sedikit flashback sedikit pun. Iya. Kemarin itu aku berusaha meyakinkan mama aku bisa kuliah, tidak akan membebani ibu terlalu banyak gitu ya. Iya. Jadi aku pegang janji itu, jadi masuk ke kehutanan untuk menambah biaya-biaya, karena bidik misi itu memang ada dikasih untuk biaya kos atau uang makan. Tapi Iya. kalau kita ingin, artinya bukan ikut orang sombong-sombongan gitu, tapi istilahnya ayo kesini main, kata Iya. teman-teman kita bisa punya biaya. Aku ikut-ikut lomba pun, saya ikut-ikut lomba seperti saya itu pernah juara debat nasional. Tentang apa itu? Kalau debat Debat nasional, ini kan banyak debat tentang ilmu, bahasa atau apa? oh kita debatnya Atau- termasuk yang general pun, misalnya General. aku ingat tuh, saya ikut dulu pertama debat itu misalnya kayak kemarin baru marak ojek online itu, Ojek kita online. kita perdebatkan pernah saat itu. Jadi ojek online itu kita setuju atau enggak, pro kontra gitu. Oh, Iya. itu didebatkan. Iya, Jadi dilombakan di tingkat USU dulu apa langsung ke nasional? ke tingkat nasional. Jadi tapi seleksi tingkat nasional itu kita kirim paper tulisan. Oh. Jadi tulisan iya, tentang iya. misalnya Saya ngerti. tentang lingkungan, misalnya paper itu yang kita kirim, kalau kita diterima diundang untuk debatnya udah forum yang lebih umum gitu. Iya, jadi tingkat nasional dapat. Dapat. Juara ya, juara satu. Enggak, juara 3. Juara 3. Udah hebat itu Iya. orang kampung. Iya. Ya. Sama kita orang kampung, cuman saya udah 40 tahun di Medan kan. Iya, gitu. Bu. Apalagi yang dilakukan? Tapi selama- kalau setelah debat, aku juga pernah sama teman-teman
lomba karya tulis ilmiah. Ingat aku temanku itu bernama Syawal dan Hamdu. Kita itu kontingen dari Universitas Sumatera Utara. Kita debat di tingkat nasional juga di Unpad dan kita mendapat juara 1 di sana. Oh, juara 1. Iya, kan? karya tulis ilmiah. Iya. Ada lagi nggak yang lain? Dan lomba-lomba debat yang lainnya, saya itu pernah lomba debat tadi di Winsuka. Winsu Sumatera Utara. Enggak, di Winsunan Karif. Oh, Di apa Pekanbaru. kan baru. Nah, kemudian saya pernah di SND Sriwijaya National Debat di Palembang. Kemudian pernah juga di PIN Pekan Ilmiah Nasional di USU. Iya. Kemudian saya pernah lomba itu pun identifikasi flora di LIPI Cibinong Bogor. Kemudian saya pernah lomba debat di Universitas Negeri Malang. Berarti banyak ya prestasi Mukhtar ya. Jadi itu adik-adik semua, jadi jangan pernah minder dimanapun kita, apapun pekerjaan orang tua kita, itu tidak menjadi ukuran untuk mencapai cita-cita. Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami ini. Kita lanjutkan ya, Oke, Pun. Mukhtar ya. Jadi setelah itu Mukhtar tamat tahun berapa? Masuk 2013, Mukhtar tamat 2017, Pun. Iya. Bagaimana prestasi kuliahnya selama S1? Ya, aku bersyukur dengan selalu didorong oleh teman-teman, orang tua. Jadi kalau orang tanya trik suksesnya, aku selalu bilang Pun bahwa aku ada posisi saat ini sekarang karena banyak orang-orang yang mencintaiku, yang mendoaiku seperti itu, yang mendoakanku. Iya. Ya. Jadi aku akhiri kuliah itu di Universitas Sumatera Utara dengan mendapatkan nilai pujian cum laude saya. Oh, cum laude Iya. ya. Iya. Kabarnya kamu sekarang lagi S2 ya? Iya, Pun. Gimana ceritanya kok bisa S2? Orang tua kan miskin. Iya kan? Nah, gimana ceritanya? Coba diceritakan. Iya. Sedikit punya memang aku paham kata miskin yang disampaikan Pun, tapi mungkin ada sedikit sama teman-teman. Miskin itu banyak ruangnya ya. Iya. Mungkin orang Dalam tua kita arti ini ekonomi ya. ekonomi orang tua lah. Benar. Jadi orang tua memang miskin ekonomi, tapi aku pikir orang tua tidak miskin semangat, tidak miskin Iya. pikiran untuk masa depan Yang gitu. saya maksud pun ekonomi. Iya. tadi, bukan semangat atau motivasi. Iya, Pun. Jadi coba diceritakan bagaimana bisa kuliah S2. Sekarang di mana kuliahnya? Di Universitas Gadjah Mada, Jurusan Kehutanan. Kehutanan juga ya, S2 Kehutanan di Universitas Gadjah Mada. Bagaimana ceritanya sampai bisa S2 di sana? Berarti tidak biaya orang tua dong? Tidak Pun. Iya, gimana ceritanya? Dari mana beasiswanya? Apa nama beasiswanya? Bagaimana prosesnya sampai dapat? Ya, memang ya untuk pemuda di Indonesia khususnya ruang itu besar apabila memang kita ingin mencarinya. Iya. Saya itu pun ikut beasiswa yang dari Kementerian Keuangan itu di bawah negara, namanya ya LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, itu di bawah kelola oleh Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan itu LPDP itu sangat terbuka untuk semua kalangan Pun. Ada dari TNI bisa, PNS bisa, yang dari akademisi bisa. Langsung dari mahasiswa pun bisa. Iya, ya? langsung Yang dari belum mahasiswa ada bisa. kerja, ya? Iya, kayak seperti Mukhtar nih. Iya, coba diceritakan sedikit bagaimana proses pendaftarannya sampai lulus, apa yang harus disiapkan. Iya. Untuk teman-teman semuanya apabila ingin memang masuk ke sekolah yang lebih lanjut, studi master, khususnya ini saya bicara melalui beasiswa. Iya. Jadi LPDP itu memang terbuka biasanya awalnya tuh dulu itu 4 kali setahun, tapi akhir-akhir ini jadi 2 kali setahun. Pendaftarannya. Iya, pas masa pandemi ini disesuaikan. Ini masih baru kemungkinan sekali atau 2 kali. Dan ini sekarang udah mulai online. Itu didapat? Ada websitenya atau apa? Ada di Instagram ada LPDP_RI, kemudian di websitenya ada lpdp.kemenkeu.go.id. Ya. LPDP ini apa kepanjangannya? Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Iya. Terus programnya itu apa hanya untuk dalam negeri atau juga luar negeri? Oh, semua Pun, seluruh Semua dunia, ya, seluruh dunia. ya. Yang tadi mungkin punya kelewat cara masuk ke sana ya. Iya, belum. Jadi LPDP itu ada 3 section yang harus kita lewati. Iya. Yang pertama itu berkas, kemudian yang kedua itu SKB, seleksi berbasis komputer, Iya. kemudian yang ketiga itu wawancara. Kita harus lewat tahap itu semua. Jadi saya pikir memang LPDP itu udah bagus sekali untuk menseleksi siapa-siapa yang akan diberikan layak dibantu oleh negara gitu. Iya. Tadi kan ada berkas. Apa saja itu berkas? Oh, berkasnya itu yang pertama adalah yang harus kita siapkan memang dari awal. Artinya itu tidak bisa terjadi sebulan 2 bulan, ya harus 4 tahun. Iya. Yang pertama harus adalah IPK yang harus kalau dari ke jalur studi misi itu dia harus cum laude 3,5 paling sedikit. Nilainya. Iya. Kemudian
Yang kedua adalah bahasa Inggris. Harus ada kemampuan kualifikasi kita bisa berbahasa Inggris dengan grade yang ditentukan oleh LPDP. Iya, grade-nya berapa tuh? 340 kalau nggak salah kok. 350 kemarin. Iya. Dari jalur bidik misi. Bukan TOEFL itu. 400 ya, 300 400. Iya. TOEFL. TOEFL ya. Ya memang itu harus effort kita memang. Artinya berarti kan nggak bisa bahasa sekarang ini ujuk-ujuk begitu Nggak tamat. bisa. Harus disiapkan sebelum Iya. tamat ya. Jadi kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian ujian kompetensinya ada nggak? Ada SBK tadi. SBK ya. Itu melalui komputer, Iya, langsung iya. keluar nilai kita itu. Jadi Muhtar berapa kali mendaftar baru menang? Sekali aja. Sekali ini aku menang Langsung mendaftarannya. menang, ya. Langsung menang. Kemudian prosesnya lama nggak itu? Lama pun, memang itu LPDP itu menuntut, memang selain kita punya kemampuannya, kita harus bersabar dan mengikuti proses-proses itu semua. Soalnya itu seleksi seluruh Indonesia kan, banyak yang harus diseleksi. Seleksinya di kalau Muhtar kan di USU, apa di Iya. USU atau di Jakarta atau di mana? Oh, Atau kalau- seleksinya secara online? kalau berkas ya online, tapi kalau SBK tadi itu saya ujian di Kementerian Keuangan pun, kantor Oh, Kementerian di Keuangan di Jakarta. wilayah Sumatera Utara. Oh, di dekat Sumatera Utara. Itu kantornya di dekat kantor gubernur ya bang. di Medan ya? Iya. Oh, artinya nggak merepotkan Nggak. juga ya, karena ada di Medan ya. Kemudian kuliahnya kapan mulai? Kuliahnya mulai bulan Udah mulai September, ya? udah Iya, September tahun lalu. tahun lalu. Berarti sudah pandemi ya? Iya, Terus gimana kuliahnya masa pandemi ini? ya melalui online. Online. Iya. Dengan kata lain, seluruh Indonesia berapa orang nih terima di jurusan kehutanan? Kehutanan dari itu- PDP. Oh, dari LPDP. Iya. Kalau dari LPDP kami hanya ada 4 atau 5 orang gitu. Iya sedikit ya. Iya. Jadi artinya itu tadi, jadi nggak ukuran kita dari mana, anak siapa. Kalau kita punya kemauan, kemampuan, Benar, benar. ya itu pasti bisa masuk ya. Berarti sampai sekarang nggak ketemu lah kawan-kawannya ya, secara tatap muka ya. Belum pun memang. Tapi ketemu melalui dunia maya lah. Iya, itu sih yang ya kita tidak bisa melakukan apa kan, tapi itu yang disayangkan gitu. Iya. Tapi itu bukan hanya Indonesia. Iya. Itu kan pandemi ini kan global ya. Benar. Baik, jadi begitu teman-teman semua, apa yang harus kita lakukan, kita siapkan. Jangan pernah putus asa, tapi raihlah cita-citamu setinggi mungkin. Siapapun adik-adik kami, anak-anak kami yang di kampung, jangan seperti saya sekolahnya tanggung ya. Jadi kalau udah S2 nanti Muhtar, kamu harus S3 Amin pun ya. doakan pun ya. Kamu berebere-berutu, saya bangga nanti kalau kamu menjadi Amin. seorang yang berprestasi di dunia pendidikan. Amin. Saya memang seorang guru, tapi kamu nanti harus menjadi seorang guru besar. Amin. Itu yang saya harapkan dari kalian, adik-adik saya semua. Kemudian apa kira-kira lagi yang bisa kita diskusikan tentang sekolah ini? Artinya tadi ini seluruh dunia semuanya bisa ya, Iya. cuman mungkin seleksinya yang berbeda ya. Lebih lanjut mungkin inilah harapan dan motivasi untuk adik-adik kamu di SMA mana? SMA Negeri 1 Negeri Setalurang 1, Julu. Setalurang Julu. Apa yang kamu mau katakan sama mereka? Oke pun. Kita boleh tinggal di mana saja, Iya. tapi kita juga jangan lupa bahwa kita bisa bermimpi apa saja. Iya. Kalau kita mimpikan sesuatu dengan usaha kerja keras, dan tentunya pesan saya jangan membantah orang tua. Iya. Karena di agama apapun, ridho orang tua itu kadang ridho Tuhan. Iya. Jadi selalu minta petunjuk dan arahan dari orang tua. Ya, saya setuju itu. Jadi apapun kita nanti, jangan pernah lupa orang tua, jangan pernah lupa kampung halaman, jangan lupa juga tentang asal kita dari mana, marga kita apa, suku kita apa, itu harus kita pertahankan. Karena itulah kekayaan Indonesia. Keanekaragaman itulah Indonesia. Kalau dijadikan menjadi homogen, itu bukan Indonesia. Karena sejarah berdirinya Indonesia ini memang didirikan karena keberagaman, ya. Kemudian mungkin apalagi kira-kira ini khususlah untuk orang tua, apa doanya bisa dibuat secara doa sesuai dengan kepercayaan Muhtar. Apa yang mau Anda katakan untuk orang tua? Baik. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya bangga lahir di keluarga saya. Saya bangga menjadi bagian keluarga saya yang sederhana itu.
Kemudian mungkin kalau ada di atas kata terima kasih, saya akan ucapkan itu kepada ibu saya. Ibu saya sekarang sendirian, kami ada 7 orang anak ibu. Dengan semangat itu, ibu saya bisa bertahan sampai saat ini. Dan kalau ditanya orang yang ingin Pak saya bahagiakan, ya ibu saya. Dan untuk ayah saya juga sangat berterima kasih. Dan saya setelah menuliskan buku, itu banyak terkait dengan ayah saya. Jadi apa judul bukunya? Ada judul bukunya ya? ada. Berapa bukunya? Udah ada. Judul bukunya Anggota Sanakanta itu udah cetakan ketiga. Oh. Jadi udah 3 kali dicetak buku itu. Iya. Cuman belum banyak ya. Sekali cetak 50-an. Jadi udah ada sekitar 150 ya, sekarang. Mudah-mudahan nanti ini juga menjadi bisa diperbanyak oleh pemerintah daerah, baik Papa Barat Diary. Mungkin ini bisa menjadi motivasi bagi anak-anak didik di sana. Ya. Jadi Muchtar ini sudah menghasilkan buku yang judulnya Anggota Sanakanta. Anggota Sanakan. Isinya bahasa Pak apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia pun. Bahasa Indonesia judulnya ya. Iya, itu bisa nggak inti isi buku ini diceritakan? Oke. Itu seperti poinnya seperti yang saran pun tadi ulang, jangan lupa asal. Jadi juga aku ambil sekelumit itu judulnya adalah bahasa dari Papua Barat. Iya. Anggota Sanakanta itu intinya adalah seperti yang Muchtar bilang tadi, sedikit cerita tentang ayah. Jadi anggota Sanakanta itu cerita tentang aku dan ayah. Iya. Jadi pada saat ini juga ya berterima kasih kepada negara khususnya karena pesan ayahku dulu SMA kau biar ayah kuliahkan. Iya. Tapi dengan ridho orang tua dibantu negara, ayah sekarang aku nggak hanya lulusan sarjana, tapi sekarang aku udah berjalan di master. Iya. Kalau ada ayahku itu yang pengen aku sampaikan. Iya. Jadi buku Anggota Sanakanta itu cerita tentang percakapan pun. Jadi kalau dianalisis Anggota Sanakanta itu bisa kalimat pernyataan, bisa pertanyaan. Anggota Sanakanta itu berarti bertanya. Tapi kalau orang yang ngasihkan ke ayah misalnya Anggota Sanakanta ya, itu mengasih tahu biar mengajak ayah makan. Jadi percakapan itu pun karena di rumah itu dulu cuman aku berdua sama ayah, jadi yang masak itu selalu aku. Jadi ayah bekerja selalu ditanya, Anggota Sanakanta tar seperti itu. Oh iya. Jadi itu kenangan. Iya. Jadi teman-teman semua, siapapun penonton saya, secara terjemahan langsung artinya itu kan udah masak nasi kita, itu kira-kira ya, benar. Tapi itu bisa menjadi tanda tanya, bisa pernyataan. Ya mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan hari ini. Mungkin ada lagi hal yang mau Muchtar katakan untuk siapapun bisa. Oke, kita tutup. Oke, pertama mungkin ya saya ucapkan terima kasih kepada Puhun karena telah menyediakan ruang ini. Mungkin ruang-ruang seperti ini masih jarang di kalangan kita khususnya di Papua Barat sana. Jadi kalau ini ada, ya zaman sekarang ini memang ruang ini yang perlu ada. Karena kalau udah kita buat ini sekali, ini bakal ada. Kalau nggak bisa kita bilang selamanya, berarti jangka waktu yang sangat lama. Iya. Orang bisa mempelajari ini semua. Kecuali Google nanti tutup ya. Iya. Nggak ada lagi. Jadi itu kira-kira perbincangan saya dengan ini sebenarnya beberapa saya, ya, Munte, Lembulan. Jadi terima kasih Muchtar, kamu sudah menjadi tamu saya hari ini. Ya, yang kekurangan kami mohon dimaafkan, tapi yang penting-penting mungkin bisa disimpan di dalam hati, tapi jangan hanya disimpan, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Video sebelumnya saya juga sudah bicara tentang hal yang sama, mirip dengan permen saya yang bernama Toba. Kalau belum ditonton silakan cari videonya di Mr. Bruntu Channel. Jadi begitu aja lah, Juah-juah Banta Karina. Juah-juah. Lo Oang.